selalu meromantiskan masa lalu tetapi tidak membaca realitas masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pertama, tentang narasi yang diawali oleh pemakaman tentang Nabi Muhammad SAW, di mana ada jeda ketika wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW kala itu. Ada gejolak politik kala itu yang kemudian membuat tertundanya pemakaman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Narasi ini diambil dalam konteks bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dengan topik politik. Sebab itu di dalam kitab-kitab klasik kita menemui istilah-istilah seperti la islama illa biddin wa daulatin, atau istilah-istilah seperti khilafah islamiyah atau daulah islamiyah, dan banyak-banyak lagi. Khilafah di dalam konteks umum bermakna kepemimpinan. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah wafat, maka istilah khalifah baru mulai berjalan. Karena khalifah itu bermakna pengganti. Sedangkan sebelum Nabi Muhammad tidak ada orang yang mendahuluinya. Oleh sebab itu khalifah adalah pengganti sesudah Nabi wafat, yaitu yang kita sebut dengan khulafaur rasyidin, 4 sahabat yang memegang tampuk kekuasaan di dalam bidang politik. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan ilmu yang diwarisi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak mungkin menemuinya kembali sosok-sosok seperti Nabi Muhammad dan 4 sahabatnya. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang idealisme di dalam beragama dan bernegara, maka kita hanya berbicara tentang semampu dan semaksimal kita. Salah satu tafsiran tentang ayat udkhulu fis silmi kafah bukan bermakna menjalankan syariat, menjalankan ajaran Islam seperti yang dijalankan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan orang-orang terdekatnya. Karena apa? Takaran kita di dalam beragama berbeda jauh kualitasnya, dan penyerapan terhadap ajaran Islam berbeda dengan mereka-mereka semua. Masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, itu di dalam makna maksimalkanlah hidupmu untuk menjalankan agamamu semampu dan sebisamu. Itu makna yang ideal menurut hemat saya ketika kita menafsirkan istilah kafah. Oleh sebab itu, salah satu hadis Nabi yang familiar di antara kita adalah alaikum bisunnati. Yang dimaksud dengan sunnati di dalam hadis ini adalah bukan khilafah Islamiyah, tetapi adalah ajaran-ajaran, warisan-warisan, jejak-jejak Nabi besar Muhammad SAW yang perlu kita ikuti. Utamanya itu adalah 2 kitab primer di dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka hadis bahwasanya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali ketaatan, bukan dalam konteks kewajiban menegakkan khilafah Islamiyah. Kita tidak akan menemukan itu di dalam sumber-sumber primer kecuali ditafsirkan oleh salah satu tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu Hafiz Abdul Rahman. Hadis ini bisa kita sandingkan dengan yang lain yang familiar juga di tengah kita, yaitu man radda hadisa Rasulillah SAW fahuwa ala syafa halakah. Barang siapa menolak hadis Nabi besar Muhammad SAW, maka dia telah berada dalam jurang kebinasaan. Maka alaikum bisunnati yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak bisa tafsirkan dengan makna
Alaikum bisunnati, yang dimaksud dengan sunnati adalah khilafah. Ini adalah tafsiran yang sembrono dan tidak memiliki dasar yang jelas di dalam agama Islam. Dan diromantikkan. Biasa Hizbut Tahrir itu menganggap dirinya sebagai laskar pelangit, seperti yang pernah ditulis oleh Suteki. Mereka menyebut diri mereka sebagai laskar pelangit. Bagi saya laskar pelangit itu dari dalam makna laskar penghayal, selalu meromantiskan masa lalu tetapi tidak membaca realitas masa kini. Pertanyaannya adalah, apakah ada kesatu paduan antara khalifah dan khilafah dan kewajiban secara bersamaan yang harus ditunaikan atau ditegakkan oleh orang Islam? Jawaban saya tidak. Ketika khilafah kita maknai seperti khilafah tahririyah atau khilafah di dalam konsepnya Hizbut Tahrir. Khalifah adalah sebuah kewajiban, tetapi khilafah Islamiyah bukanlah sebuah kewajiban. Tetapi ketika khilafah di dalam makna kepemimpinan, Indonesia sudah menunaikan. Jadi tidak membutuhkan konsep baru dari Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal khilafah Islamiyah tidaklah seperti yang dikonsepkan Hizbut Tahrir Indonesia. Apa target mereka? Target Hizbut Tahrir adalah siapa saja yang belum menerima konsep atau sepenuhnya ikut terlibat di dalam menegakkan khilafah Islamiyah, maka itu akan terus mereka suarakan. Tetapi di antara semua target yang paling mereka sasar adalah pihak keamanan negara. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan pengambil alihan kekuasaan yang sah. Maka kudeta bukanlah sesuatu yang tidak mungkin mereka lakukan, karena jejak digital mereka di dunia itu telah banyak dan mereka tidak bantah. Jadi kalau ada orang Hizbut Tahrir mengatakan kami tidak akan kudeta, kami tidak akan mengambil kekuasaan yang sah, semua itu adalah omong kosong. Karena apa? Hizbut Tahrir Indonesia memiliki kesinambungan atau ketersambungan yang kokoh dan erat dengan Hizbut Tahrir di luar negeri, di Malaysia dan lain sebagainya. Hanya sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.